Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabarnya kalian untuk hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib itu jika kalian kerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kalian tinggalkan akan berdosa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Tangannya ditengah-tengahkan semua, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah berdoa, pada hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dengan benar. Jadi hanya potongan saja, karena surat Al-Maidah itu panjang untuk ayat 2 dan ayat 3-nya. Jadi nanti dipotong, diambil sebagian. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu untuk mengartikan potongan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Dan yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu untuk memahami isi kandungan dari potongan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Selain itu, yang keempat, kalian nanti diharapkan mampu untuk membaca surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Tujuan yang kelima, kalian nanti diharapkan mampu untuk mengartikan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan pembelajarannya, kalian nanti diharapkan mampu memahami isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Oke, bisa dimulai pembelajaran. Silakan disimak pembelajaran pada kali ini. Selamat mengikuti. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah potongan ayat surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Setelah itu nanti kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Terus bagaimana bunyi surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 potongannya ya? Yang akan kita pelajari ini nanti surat Al-Maidah ayat 2 potongannya seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Ini adalah potongan dari surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Itu adalah potongan surat Al-Maidah ayat 2 yang akan kita pelajari pada materi kali ini.
Kemudian sekarang kita baca surat Al-Maidah ayat 3. Ini potongannya ya, potongan surat Al-Maidah ayat 3 yang akan kita pelajari. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Shadaqallahul azim. Itu tadi bunyi surat Al-Maidah ayat 3. Potongan surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian sekarang artinya. Arti dari surat Al-Maidah ayat 2 yang kita baca tadi. Yang ini artinya adalah ini. Wa ta'awanu, artinya dan tolong menolonglah kamu. Alal birri, dalam mengerjakan kebajikan. Wa taqwa, dan takwa. Ini adalah arti dari potongan surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian dilanjutkan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong alal ismi, dalam berbuat dosa, wal udwani, dan pelanggaran. Berdasarkan arti dari surat Al-Maidah ayat 2 ini, bahwa kita itu harus tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kemudian kita tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu. Jadi kita harus tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian sekarang arti dari surat Al-Maidah ayat 3. Ini potongannya. Al-yauma, artinya adalah pada hari ini. Ya isal ladzina kafaru, orang-orang kafir telah putus asa. Min dinikum, untuk mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Jadi ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3 ini turun ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan, haji yang terakhir dari Nabi Muhammad. Karena setelah haji wada itu Nabi Muhammad sudah tidak bisa melaksanakan haji lagi karena sudah wafat. Jadi ini termasuk wahyu yang terakhir turun. Makanya disebutkan pada hari ini, jadi pada saat haji wada itu orang kafir sudah putus asa. Artinya orang kafir sudah tidak berani melawan orang Islam lagi. Maka dari itu mulai hari itu ya, pada saat haji wada itu janganlah takut kepada orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah. Itu inti dari ayat ini. Kemudian selanjutnya al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, telah kusempurnakan untuk kamu, dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan telah kucukupkan, alaikum, kepadamu, nikmati,
nikmatku. Waraditu, dan telah kuridhoi, lakumul islamadina, Islam itu jadi agama bagimu. Berdasarkan ayat surat Al-Maidah ayat 3 potongan lanjutnya tadi ya, yaitu pada hari ini, maksudnya pada hari ini itu adalah pada saat haji wada. Itu Allah telah menyempurnakan agamamu, berarti agamanya Nabi Muhammad, berarti agama Islam. Jadi pada saat haji wada itu agama Islam sudah sempurna. Selanjutnya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Jadi nikmatnya Allah itu sudah dicukupkan untuk Nabi Muhammad. Kalau nikmatnya sudah cukup, berarti ya sudah. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad akan kembali kepada Allah, alias pertanda Nabi Muhammad akan wafat. Selanjutnya, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Berarti pada saat haji wada itu agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Itu berdasarkan arti dari potongan surat Al-Maidah yang ini tadi. Kemudian selanjutnya adalah sekarang apa isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 yang sudah kita baca tadi? Isi kandungannya yang pertama adalah kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi dalam hal kebaikan dan takwa kita itu harus saling tolong menolong. Ini adalah perintah Allah. Kemudian contohnya apa? Contohnya dalam hal kebaikan tolong menolongnya meminjami teman yang tidak bawa pensil. Ini merupakan tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi kita itu harus tolong menolong, tapi dalam hal kebaikan dan dalam hal yang takwa. Masih banyak lagi contoh, itu hanya satu contoh lagi. Kita lanjutkan. Kemudian isi kandungan yang kedua adalah kita itu tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jadi yang tadi tolong menolong yang diwajibkan oleh Allah tadi adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Contohnya apa? Contohnya adalah memberi jawaban kepada teman saat ujian. Karena apa? Saat ujian itu kita harus mengerjakan soalnya sendiri-sendiri. Kalau kita memberi jawaban kita kepada teman pada saat ujian itu, berarti kita sudah tolong menolong dalam perbuatan dosa, dan itu tidak boleh. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan tentang isi kandungan yang ketiga, yaitu kita harus takut hanya kepada Allah. Jadi kita itu hanya kepada Allah saja kita takut. Kepada yang lainnya tidak boleh takut. Misalnya kepada hantu, kita tidak boleh takut. Kita itu hanya takut kepada Allah. Kemudian contoh takut kepada Allah adalah dengan cara melakukan sholat tepat waktu. Kalian sudah sholat tepat waktu? Seharusnya sudah, karena kalian sudah kelas 6. Kalian ada yang sudah balik untuk yang putri. Kemudian untuk yang putra mungkin sebagian juga ada yang sudah balik. Jadi harus sholat tepat waktu. Kemudian mengaji dan lain-lain. Itu adalah contoh kita takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Takut akan azabnya, takut akan siksaannya. Dengan cara yaitu tadi, dengan melakukan sholat tepat waktu, mengaji, membantu orang tua, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Contohnya kita takut kepada Allah.
Kemudian isi kandungan yang selanjutnya, yang nomor 4, kita itu harus mensyukuri nikmat dari Allah. Banyak sekali nikmat yang kita dapat dari Allah. Bahkan setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah. Contoh kita syukur yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Misalnya kita pagi hari sudah bangun, ya itu merupakan nikmat dari Allah. Kita bisa menghirup udara segar setiap hari. Itu juga nikmat dari Allah. Makanya kita harus bersyukur. Salah satu syukurnya yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak hanya itu saja. Bisa juga dengan bersedekah. Jadi bersedekah ketika kita mempunyai uang, maka kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita mempunyai makanan yang lebih, maka kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan dan lain-lain. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa apapun, ya. Jadi apapun yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Bahkan kita tersenyum dengan teman kita, itu juga termasuk sedekah. Itu. Jadi cara mensyukurinya salah satunya selain membaca alhamdulillah juga bersedekah dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kita lanjutkan tentang mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Kita mulai dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 12 itu? Ini bunyinya. Oke ya. Agak panjang, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ini adalah bunyi bacaan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian untuk yang surat Al-Hujurat ayat 13-nya bagaimana? Ini bunyinya. Oke, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian selanjutnya tentang artinya sekarang. Jadi arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 itu apa? Ya, kita artikan satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhanni, kebanyakan dari prasangka.
Kemudian inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum, dan janganlah sebagian kamu menggunjing ba'don, sebahagian yang lain. Berdasarkan arti dari surat Al-Hujurat ayat 12, itu adalah kita harus menjauhi kebanyakan dari prasangka. Jadi kita itu harus menjauhi kebanyakan dari prasangka. Kenapa kok kita harus jauhi? Bawahnya itu karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi ada sebagian dari prasangka itu yang berdosa. Prasangka yang bagaimana yang berdosa itu? Yaitu prasangka yang buruk. Kemudian kita juga dilarang oleh Allah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain itu. Ya, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian kita juga dilarang oleh Allah untuk menggunjing. Menggunjing itu ngerasani. Jadi berdasarkan ini tadi ya, dalam layar ini kita dilarang untuk berprasangka buruk. Yang kedua, kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, kita dilarang untuk menggunjing. Kemudian selanjutnya, ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang di antara kamu ayyakula, memakan lahma akhihi maitan, daging saudaranya yang sudah mati, fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ini tidak ya. Kemudian berdasarkan ayat ini, itu ada perumpamaan bagi orang yang menggunjing atau ngerasani tadi. Perumpamaannya adalah disamakan orang yang menggunjing itu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi saat kita menggunjing itu disamakan oleh Allah dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Apa kita mau memakan daging saudara kita yang sudah mati? Tentu kita tidak mau dan kita merasa jijik. Kemudian selanjutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahimun, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, berdasarkan ayat ini kita itu harus bertakwa kepada Allah. Karena Allah itu maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Jadi kita itu harus bertakwa kepada Allah. Itu adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13 artinya adalah ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu syu'uban, ya, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa Allah itu menciptakan kita
dari seorang laki-laki yaitu ayah kita dan dari seorang perempuan yaitu ibu kita. Kemudian setelah kita itu dilahirkan ke dunia, maka kita dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau kita bangsanya bangsa Indonesia, betul. Kalau bersuku-suku banyak sekali. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Madura, suku Osing, suku Dayak, dan banyak sekali. Di Indonesia itu banyak sekali suku. Kenapa kok dijadikan seperti itu? Alasannya apa? Alasannya agar kita itu saling mengenal. Jadi kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku bukan untuk saling bermusuhan, tapi agar kita saling mengenal. Itu adalah perintah Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dilanjutkan lagi surat Al-Hujurat ayat 13-nya, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha mengenal. Nah, berdasarkan ayat di atas, itu orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan dari suku mana, bukan dari bangsa mana, itu bukan. Tapi hanya yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Selanjutnya apa isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13? Yang pertama yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu suudzon. Jadi prasangka itu ada dua, ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Prasangka buruk namanya suudzon dan prasangka baik namanya husnudzon. Jadi yang kita tidak boleh itu yang suudzon atau berprasangka buruk. Contohnya, Ahmad itu nilainya bagus, mungkin hasil mencontek. Jadi teman kita namanya Ahmad itu misalnya nilainya bagus. Terus kita mengatakan, alah mungkin Ahmad itu hasilnya bagus karena mencontek. Itu namanya berprasangka buruk. Karena kita tidak tahu Ahmad itu mencontek atau tidak. Bisa jadi karena Ahmad itu belajar yang rajin, akhirnya nilainya bagus. Jadi kita tidak tahu. Tapi kita berprasangka yang buruk kepada Ahmad itu. Berarti kita sudah suudzon. Itu yang tidak boleh. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian itu berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, yang kedua, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13, kita itu tidak boleh menggunjing orang lain. Apa itu menggunjing? Menggunjing itu adalah ngerasani, ya. Bahasa Jawanya ngerasani. Jadi kita tidak boleh menggunjing orang lain. Contoh menggunjing bagaimana? Budi itu berkata kepada temannya, saya kemarin melihat Zaid membentak ibunya. Jadi misalnya Budi berkata kepada Ahmad, ya, hei Ahmad, saya kemarin itu melihat Zaid membentak ibunya loh. Ya, itu namanya menggunjing. Dan memang kejadiannya memang Zaid itu membentak ibunya. Ya, tapi kita membicarakan kejelekan Zaid itu tanpa sepengetahuan Zaid. Itu namanya menggunjing.
Ya, jadi membicarakan kejelekan orang lain yang orang lain itu tidak tahu. Namanya menggunjing atau ngerasani. Ya, terkadang orang itu bilang ini tidak menggunjing loh, ini beneran. Ya memang namanya menggunjing itu mengatakan yang sebenarnya terhadap orang lain, tapi yang dikatakan adalah keburukannya. Tapi kalau yang dikatakan itu tidak benar, ya berarti itu namanya menfitnah. Ya, itu. Jadi yang namanya menggunjing itu memang kenyataannya seperti itu. Tapi kita mengatakan kepada orang lain itu tanpa sepengetahuan orang yang kita katakan itu. Bisa memahami ya? Oke, itu adalah tentang menggunjing. Kita tidak boleh menggunjing orang lain. Kemudian kita lanjutkan, isi kandungan surat Al-Hujurat nomor 3 adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah ini, jadi menurut Allah orang yang paling mulia itu bukan orang kaya, juga bukan orang miskin, bukan orang pandai, bukan orang bodoh. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Contohnya, sebentar, takwa itu apa? Sebelum contoh, takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu namanya takwa. Contohnya ini, contohnya adalah orang miskin yang sholat itu lebih mulia daripada orang kaya yang tidak sholat. Itu jelas, karena apa? Sholat itu merupakan salah satu perintah Allah. Berarti kalau melaksanakan perintah Allah berarti bertakwa. Jadi ukurannya seseorang itu tidak kaya, tidak miskin, tapi ukurannya adalah takwanya. Gitu. Jadi kita, baik itu kita saat ini menjadi anak orang kaya maupun saat ini menjadi anak orang miskin, kita harus bertakwa. Karena yang dilihat oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bisa kira-kira bertakwa? Ya kita usahakan. Pasti kalian bisa kalau mau berusaha. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Bisa dipahami ya? Oke, sementara itu materi kita pada kali ini. Bagaimana pembelajarannya tadi? Bisa ya? Bisa memahami? Oke, kalau sudah bisa memahami, sekarang kita latihan soal. Silakan disiapkan alat tulisnya, dijawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Kita mulai pertanyaan nomor 1. Coba kalian lanjutkan ayat berikut ini. Ayatnya adalah wa atmamtu alaikum titik-titiknya itu apa? Silakan dikerjakan. Sudah? Soal nomor 2 adalah artikan ayat di bawah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu artinya apa? Silakan dijawab. Sudah ya? Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan soalnya. Perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing adalah titik-titik. Jadi orang yang suka menggunjing itu diumpamakan sebagai apa? Silakan, sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 4. Perhatikan arti dari ayat yang akan saya baca ini apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Silakan diartikan kira-kira apa itu artinya. Sudah? Kemudian untuk soal yang terakhir diperhatikan, tuliskan 3 isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dan isi kandungan dari surat
itu adalah pertanyaannya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada gurunya masing-masing. Sementara itu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.